Berani lari. Lihat aku patahkan kakimu. Tolong, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Maaf banget. Ini anak saya. Tak sengaja menabrak Anda kan? Saya akan bawa dia pergi. Dia anakmu? Namanya siapa? Zhang Xue. Namaku Nana. Nama panggilan Nana. Kamu penculik anak ya? Tunggu polisi datang dulu. Cepat minggir. Cepat pergi. Suka ikut campur. Berani ganggu uangku. Ku buat kau cacat. Mau apa? Jangan macam-macam. Tolong, seseorang. Ada penculik anak di sini. Orang tua kamu di mana? Nana juga nggak tahu. Nana juga belum pernah lihat. Ayah, ibu. Namamu Nana? Benar kan? Benar. Aneh gadis kecil ini. Kenapa mirip sekali dengan cucu saya yang sudah meninggal? Dan juga wajah ini sama persis seperti Shueso waktu kecil. Benar-benar mirip sekali. Kasihan anak kecil. Mau punya ayah. Mau saya carikan ayah? Mau ya? Nana masih akan lapar? Tidak lagi. Tidak akan lagi. Dokter, bagaimana anak saya? Tuanku tidak ada masalah. Mungkin terlalu lelah. Jadi belum sadar. Nak, tidak apa-apa. Kalau capek, istirahat saja. Ibu di sini akan temani kamu. Oh iya. Ibu carikan kamu anak perempuan. Kalau senggang, bisa temani kamu juga. Nana yang berbaring di sini. Itu ayah. Ayah sedang tidur. Tidak mau bangun. Coba panggil dia. Kenapa ayah tidak mau bangun? Apa ayah tidak suka Nana? Tentu saja tidak. Ayah cuma capek. Istirahat sebentar. Nanti pasti bangun lagi. Ayah, ini Nana. Ayah. Sudah bangun. Xiaozhou sudah sadar. Dokter. Pasien sudah sadar. Selanjutnya kami akan lakukan beberapa pemeriksaan. Pastikan tak ada risiko tersisa. Bagus, sangat bagus. Nana, Ayah, aku bukan Nana. Nenek. ayah tahu. Nenek baik sekali. Memang nenek paling baik. Bisa bangunkan kamu yang tak punya hati nurani. Aku sebagai ibu saja tak bisa. Nenek, ayah cuma kurang tidur. Tolong jangan salahkan dia ya. Nenek baik. Nenek cuma bercanda dengan ayah. Bu, bagaimana kabar perusahaan? Baru sadar sudah tanya perusahaan. Apa kamu? Jangan bahas itu dulu. Nana,
Seharian belum makan. Kita sekeluarga, ayo makan malam dulu. Oke. Wah, aku boleh makan semua ini? Tentu saja. Mulai sekarang, ini rumahmu. Makan apa saja yang kamu mau. Nenek ambilkan udang ya. Ayo. Bakso, terong, babi merah. Ini enak. Nana sudah kenyang, nggak sanggup makan lagi. Biar aku pegang perutmu. Bu, gimana soal perusahaan? Sekretaris Lin. Biar kamu yang jelaskan. Bu Gu, sekarang keuangan perusahaan ada masalah besar. Saat ini di rekening perusahaan sisa kurang dari 30 juta. Kita masih harus bayar gaji dan sisa pembayaran pekerja. Penjualan tanah kali ini kita sepertinya nggak mampu ikut, ya kan? Jadi, bagaimana kalau pinjam ke bank? Bosku, karena pesaing kita kerjasama untuk menekan kita. Sekarang tidak ada bank yang mau beri kita pinjaman. Masalah dana. Biar saya cari solusi. Ayah, sebelumnya aku mau menolong seorang kakek. Dia beri aku nomor telepon. Katanya kalau aku perlu bisa minta bantuannya. Ayah, coba telepon saja. Bosku, 6 angka terakhir nomor ini semua 8. Nomor ini terasa familiar. Kayaknya ini nomor Sujanya, orang terkaya di Su. Jangan-jangan kakek yang diselamatkan Nainai asal kasih nomor saja. Orang ini jahat sekali. Berani bohongi anak kecil. Ayah, coba telepon saja. Kakek pasti tidak bohongi Nainai. Baik, ayah akan coba telepon. Ya, ayah cepat telepon. Baik. Sudahlah, saatnya begini. Coba saja, tak ada pilihan lain. Kalau bantuan dari Nana benar dari Tuan Su yang kaya, mungkin saja perusahaan masih ada harapan. Halo, saya Sujanya. Kamu siapa? Oh, saya Gu Xuezhou. Nomor ini dari Nana. Nana? Kakek, saya Nana. Hahaha. Ternyata kamu. Kakek cari kamu lama sekali. Tak ketemu juga. Kamu anak keluarga Gu? Iya, sekarang saya putri ayah. Oh, ayahmu Gu Xuezhou? Benar. Itu saya. Ah, saya paham. Saya tahu masalah keluarga Gu. Saya juga mengerti. Saya bisa bantu. Benar ke? Saya beri 2 pilihan. Pertama, saya investasi 2 miliar tanpa syarat ke keluarga Gu. Atasi masalah yang kalian hadapi sekarang. Kedua, saya sediakan 5 miliar dana khusus. Kamu bisa ikut. Penjualan tanah dimulai 3 hari lagi. Beli tanahnya. Keuntungan jadi milikmu. Pilihan pertama bisa atasi masalah sekarang, tapi tak cukup buat keluar dari kesulitan. Pilihan kedua meski berisiko, tapi aku pilih yang kedua. Bagus. Tapi ingat, karena kamu dan Nana berjodoh, harus perlakukan dia baik-baik. Kalau tidak, aku tak akan ampuni kamu. Mama. Orang tua yang diselamatkan Nana ternyata benar-benar orang terkaya di Sioux City. Sudah malam. Bagaimana kalau kalian istirahat dulu? Nana, ayo kita tidur ya. Selamat malam, Papa. Kamu juga cepat istirahat. Sekretaris Lin, soal yang kusuruh selidiki, bagaimana hasilnya? Nona yatim piatu sejak kecil, tumbuh di panti asuhan, sampai suatu hari diadopsi oleh sepasang suami istri. Tapi pasangan itu adalah penjudi. Mereka adopsi Nona hanya demi pensiun orang tua Nona buat terus berjudi. Tapi sejak mereka adopsi Nona,
mereka selalu menang judi mendadak jadi kaya. Tapi setelah punya uang, mereka mulai abaikan Nona. Kadang bahkan tinggalkan dia sendirian di jalan raya. Untung Nona sangat cerdas. Dia selalu bisa temukan jalan pulang. Sampai sebulan lalu, Nona di jalan ketemu penculik. Orang seperti itu lebih buruk dari binatang. Iya, untung Nona bertemu nyonya tua. Kalau tidak, tak tahu masih harus alami berapa penderitaan. Temukan orang tua angkat itu. Aku ingin mereka menderita. Selain itu, penjualan tanah kali ini, aku mau bawa Naina ikut serta. Presdirgu, apa ini tak berlebihan? Aku mau semua orang tahu Naina adalah putriku. Dia anak keluarga Gu, nona kaya sejati. Siapa gadis kecil itu? Kenapa ikut Presdirgu? Kau belum tahu? Itu putri kecil keluarga Gu. Mana mungkin? Putri keluarga Gu sudah meninggal kan? Pelan-pelan. Jangan sampai Presdir Gu dengar. Ku dengar beberapa hari lalu dipungut di jalan. Dia cuma gadis liar entah dari mana asalnya. Tak disangka kamu selamat. Bisa bangun di saat penting. Selamat datang semuanya. Penjualan tanah dimulai. Kami siapkan untuk kalian 32 kafling tanah. Info detail dan lokasi ada di maket di belakang saya. Silakan lihat sendiri. Ayah, apa itu tanah? Tanah itu bisa dipakai untuk bangun rumah. Tanah ini disebut kafling. Harga lelang kafling nomor 1 capai 2 miliar. Tentu saja. Lihat dulu kafling ini berada di mana. Ini pusat kota. Dekat SD unggulan. Dekat SMP unggulan. Dekat SMA unggulan. Tak disangka bisa dilepas. Kafling ini Sayang sekali tanah-tanah ini. Ada yang terlalu mahal. Jarang yang cocok, En. Dia putra perusahaan properti Zhao. Tak tahu tanah mana yang dia incar kali ini. Tanah yang mana ya? Katanya properti Zhao sangat cepat dapat info. Asal mereka beli tanah, pasti untung besar. tentu saja. Orangnya juga sangat tampan. Aneh. Kenapa tanah ini kelihatan beda? Ayah, apa kita beli tanah ini saja? Tanah nomor 31. Saya ambil. Direktur Gu, benar-benar ayah sayang anak. Hanya demi satu kata dari putrinya, rela beli tanah tak berguna. Tanah tak berguna. Asal Nana senang, itu bukan tanah tak berguna. Paling tidak saya bisa bangun taman pribadi untuk Nana. Gu Xuezhou, kondisi perusahaan Gu sekarang tak bagus. Jangan rugikan yang besar demi yang kecil. Selamat atas pembelian tanah nomor 31 Direktur Gu. Tanah sekecil telapak tangan. Habiskan 20 juta, Pak Gu. Jangan sampai modal pun tak balik. Kamu Gu Xuezhou juga bisa salah pilih. Ada orang suka pura-pura kaya. Padahal sudah diambang kehancuran, masih saja tak mau menyerah. Ying, kamu datang. Tak tahu kali ini kamu incar tanah yang mana ada kesempatan bisa ikut dapat bagian juga. Kalau aku ambil, pasti tanah nomor 1. Lainnya aku tak minat. Tanah nomor 1 itu nilainya 2 miliar. Ying memang pewaris grup Shu, sangat dermawan. Gu Xuezhou, lihatkan Nona Shu tertarik padamu. Itu keberuntungan besar, dapat berkah turun-temurun. Bagi Kamu Jahat. Nai memang pintar, langsung tahu jawabannya. Gu Xuezhou, maksudmu apa? Kau percaya aku bisa suruh satpam usir kau sekarang juga? Kau pantas? Berani ancam aku? Nai ayah benar kan? Halo. Apa? Tanah nomor 31 akan ada 3 jalur MRT. Harus dapatkan itu. Hah? Mana mungkin?
Ini tak mungkin. Nenek tahu tanah ini bakal naik harga? Tidak salah. Pasti kebetulan. Ini tak mungkin. Pasti mustahil. Harus berani ambil risiko besar. Dana 500 juta. Tanah bagus cuma bisa beli satu. Kalau mau perusahaan benar-benar bangkit, harus ambil risiko besar. Gu Xuezhou, jangan-jangan kau suruh gadis kecil pilih tanah buatmu? Mungkin saja kau lebih buruk dari anak kecil. Jangan... Ayah, tak boleh ikut. Apa Nenek buat salah? Gu Xuezhou. Tanah nomor 27 itu bernilai 300 juta. Putri baikmu sudah membelinya untukmu. Kamu tahu tidak? Dekat tanah itu cuma ada bukit kosong. Tak ada nilai pengembangan. Benar-benar tak ada. Aduh, habis sudah. Kali ini benar-benar tamat. Pak Gu, bagaimana kalau bicara ke pengembang? Ini cuma anak kecil main-main. Anak kecil main-main. Bendera turun tak bisa menyesal. Itu aturan. Kenapa keluargaku bahkan tidak tahu ini? Maaf ayah, Naina salah lagi. Tak apa Naina. Lihat tanah-tanah ini sudah tak bisa dipilih. Kamu pilih beberapa tanah lagi. Untuk ayah ya. Pak Gu, sepertinya ini kurang tepat. Pergi sana. Gu Xuezhou, putri kesayanganmu, dia pilihkan untukmu. Tempatnya bagus. Dekat Gunung Hualong, pemandangan indah. Kenapa mau bangun kuburan umum? Kuburan ini cocok buat kalian grupku. Selesai benar-benar tamat. Gu Xuezhou, aku mau lihat langsung grupku bangkrut. Kau jahat. Ayah nggak akan bangkrut. Selamat Gu beli tanah nomor 27, 28, 29, 30. Cuma beli tanah kosong. Masih berani pamer. Ternyata aku terlalu tinggi nilaimu. Hanya demi gadis kecil. Lakukan hal yang nggak masuk akal. Ying, sudah aku bilang Gu Xuezhou itu nggak layak buatmu. Orang yang kupilih berani kau hina. Ying, maaf ya. Aku salah. Tanah nomor 1 ini sudah aku beli. Tanah nomor 1, putri keluarga Xu yang beli, langsung dibeli. Tanah nomor 1 ini benar-benar tambang emas. Sayang sekali. Butuh dana besar, terlalu besar. Kalau tidak, aku juga mau beli. Iya, 2 miliar. Cuma keluarga Su dan Shu, beberapa keluarga saja bisa langsung beli. Tanah itu, aku mau. Ying, tanah nomor 1 ini dan tanah nomor 3. Sekarang semua ada di tangan kita. Dan tanahnya berdampingan. Gimana kalau kita kembangkan barang, naikin harga tanah, cari untung sama-sama? Gimana? Inilah bisnis sesungguhnya. Bukan biarin anak kecil pilih tanah sembarangan. 2 tanah itu nggak ada uang kecil di atasnya. Uang kecil apaan? Aku punya banyak duit. Selamat kepada grup Shu, berhasil membeli tanah nomor 1. Selamat kepada Properti Zhao, berhasil membeli tanah nomor 3. Gu Xuezhou, minta tolong padaku. Aku masih bisa pertimbangkan untuk selamatkan keluarga Gu. Yakin gadis kecil itu ada di sini? Yakin, Gu Xuezhou yang adopsi, gadis kecil itu. Hari ini dia sengaja bawa dia ke sini untuk pembukaan penjualan tanah. Gu Xuezhou,
lumayan beruntung. Tuan Su datang. Ternyata Tuan Su juga hadir. Jangan-jangan dia mau beli salah satu tanah. Paman Su, kenapa Anda datang? Oh, cuma lihat-lihat. Ternyata Tuan Su. Kenapa dia di sini? Mungkin tertarik. Pada tanah tertentu, kabarnya Tuan Su adalah benar-benar orang hebat, baik investasi maupun bisnis. Tak pernah rugi. Mari sambut Tuan Su dengan tepuk tangan meriah. Ayah itu, kakek itu yang pernah aku bilang ke kamu. Kakek itu. Ayah tahu. Dan kakek juga. Dia itu Su, orang terkaya. Hati-hati, nanti dia dengar. Satu kata darinya, grupku bisa bangkrut. Ayahku nggak akan bangkrut. Kamu yang akan bangkrut. Xu Yingying, hari ini kalau kamu berani sentuh anakku, aku bakal tunjukkan rasanya hidup lebih buruk dari mati. Gu, kamu berani pukul aku demi gadis liar ini? Dia bukan gadis liar. Dia bermarga Gu, putri keluarga Gu. Gadis istimewa. Kepala keluarga Jiang datang. Maaf, saya datang terlambat. Tanah nomor 1 ini sudah dibeli oleh keponakan besar keluarga Shu. Keponakan, aku mau tawar 2,5 miliar. Beli tanah ini. Boleh saya membelinya? Lihat kan, cuma sekali putar, aku bisa dapat 500 juta untung. Kami baru dapat info. Tanah nomor 1 dan tanah nomor 3 ditemukan laboratorium bakteri yang dulu ditinggalkan Jepang. Saat penggalian sudah bocor. Sekarang kami sudah evakuasi warga sekitar. Pembeli 2 tanah itu harus hentikan pembangunan. Apa Tak mungkin. Bohong ya? habis sudah semuanya hancur? Transaksi ini sepenuhnya transparan. Harga tanah sesuai info pasar bisa naik turun drastis. Mohon investasi bijak. Ble. Dasar gadis liar berani ngeledek aku. 2 miliar saja keluarga Shu sanggup rugi. Gu Xuezhou cuma 2 miliar, keluarga Shu bisa tanggung. Tapi 500 juta ini bisa bikin keluarga Gu tamat. 500 juta. Benar. 500 juta. Gu Xuezhou, hampir saja aku tertipu sama kamu. .n Grup Gu, kalian kurang dana cair. Saya sangat ragu. Sumber dana beli tanah dari kalian legal atau tidak? Ayahku nggak bohong. Ayahku pinjam uang dari kakek tua. Kakek bercanda ya? Dia orang terkaya di Provinsi Su, mana mungkin pinjamkan uang ke ayahmu? Host, kalau tak bisa buktikan dana beli tanahnya legal, saya berhak tolak pembelian tanahnya dan ajukan penjualan ulang. Gu Xuezhou, hidupku susah. Kamu juga jangan senang. Benar-benar anjing gila suka gigit orang. Kamu Setelah audit dana tadi kami temukan grupku sumber dananya tak ada masalah sama sekali. ini kok bisa begitu? Baru saja dapat kabar Gunung Hualong sudah ditetapkan negara sebagai objek wisata 5A dan perusahaan investasi kota mau keluarkan 200 triliun untuk investasi di sekitar Gunung Hualong. Wah, Gunung Hualong. Astaga, kenapa aku ingat tanah yang dibeli Pak Gu 5 bidang, semuanya di sekitar Gunung Hualong. Kali ini Pak Gu benar-benar untung besar. Tanah yang dibeli 500 juta jual lagi minimal 10 miliar. Mustahil.
Gu Shuzo, kamu memang pintar. Jangan-jangan sudah tahu infonya, makanya pilih tanah ini pakai anak kecil untuk tutupi fakta. Pantas jadi pilihanku. Tapi kamu kira semua orang bodoh? Saran saya, tahu diri kue sebesar ini gugup, tak sanggup makan, hati-hati kekenyangan. Waduh, Pak Gu benar-benar bikin saya kagum cara ubah tanah jadi emas. Mungkin bahkan Susi konglomerat tak bisa lakukan itu. Tanah-tanah ini bisa dilepas. Keluarga Jiang siap bayar 11 miliar beli semuanya. Tanah-tanah ini bisa dilepas. Keluarga Jiang siap bayar 11 miliar beli semuanya. Paman Jiang, kita sudah sepakat. Anda mau beli tanah pilihan saya. Aduh, keponakan tanahmu itu. Sekarang sudah jadi tanah mati. Jangankan 25 miliar, 2 miliar saja. Saya rasa mahal. Paman Jiang bilang begitu. Mau ingkar janji ya? Aduh, keponakan. Waktu itu saya cuma mau beli. Kamu juga belum setuju. Lagi pula kita belum tanda tangan kontrak apapun. Jadi mana ada ingkar janji? Benar kan? Semua di sini kurang cocok untuk diskusi. Bagaimana kalau besok ke rumah keluarga Gus? Saya, Gu Shuzo, dan putri saya siapkan makanan dan minuman sambut semua. Bagaimana? Pasti. Besok pasti. Saya akan datang langsung. Hahaha. Sapa semua dulu. Paman Bibi, tante, kakak, sampai jumpa. Kakek, sampai jumpa. Aduh, hehe. Nai, hari ini berkat kamu. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Ayah, perut Nai bunyi. Aduh, baiklah. Hari ini mau makan apa? Ayah minta Bibi Zhang siapkan lebih awal. Nai tidak pilih-pilih lagi. Pilih-pilih bukan anak baik. Nai pintar. Ayo, Ayah, turunkan aku. sial banget. Keluarga gue memang terima apa saja. Dulu terima seorang gadis. Sekarang malah mau terima anjing liar di jalan. Hahaha. Aku ulangi lagi. Namanya Gu. Mulai sekarang aku, putri keluarga Gu. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku sumpal mulutmu. Gu Shuzo, berani kamu pukul aku? Kamu jahat. Kamu pasti kena karma. Kamu. Nai, abaikan dia saja. Ayo kita pergi. Nai, abaikan dia saja. Ayo kita pergi. Aduh, dari mana kamu dapat anjing ini? Pergi, cepat buang. Ma, Sudah kubilang. Di rumah ini, kamu atau anjing pilih salah satu. Nenek, papa tidak salah. Nai yang mau pelihara anjing. Dia kasihan di luar. Nai suka dia. Aduh, Nai kita sangat penyayang. Keren. Aduh, anjing kecil ini juga lucu banget. Ma, aku anak kandungmu. Nai tetap cucu kandungku juga. Kamu nggak tahu tentang kasih sayang antar generasi, benar kan? Tuan Nyonya Nona, makanan sudah siap. Nai, ayo makan. Mari makan. Ayo pergi. Nai, ayo makan. Mari makan. Ayo pergi. Oe, Gu Shuzo ini memang cukup hebat. Kita harus bagaimana? Long Huashan sekarang jadi incaran. Besok dia undang kita ke sana. Mungkin mau naikin harga. Iya, tapi kita juga tak bisa apa-apa. Setidaknya dapat sup lah. Gu Shuzo ini memang lumayan. Cuma dia punya tanah, tapi nggak ada dana. Menurutku sekarang dananya
sudah habis. Jadi maksud Pak Shu, dia cuma mau naikin harga kan? Tapi selain kita, siapa lagi yang bisa beli tanah itu? Kalau kita nggak beli, akhirnya dia pasti balik minta ke kita juga. Ini trik jitu, Ying. Lalu besok, kita masih pergi? Tentu saja pergi. Kesempatan lihat keramaian tak boleh dilewatkan. Ini trik jitu, Ying. Lalu besok, kita masih pergi? Tentu saja pergi. Kesempatan lihat keramaian tak boleh dilewatkan. Halo Pak Gu, Silakan masuk. dengar-dengar Pak Gu suka anggur. Tak tahu hari ini kami ada kesempatan cicipi koleksi Anda. Tentu bisa. Hari ini saya siapkan Kangti tahun 90-an untuk semua Roden. Pak Gu benar-benar dermawan. Langsung keluarkan 2 miliar. Beli tanah Longhuashan. Sekarang buka sebotol Romane Conti 1 juta. Pak Gu benar-benar santai. Grup Gu Anda tak khawatir putus dana. Zona wisata Longhuashan akan dorong pariwisata seluruh provinsi Su. Bahkan seluruh Su akan dapat manfaat. Tapi lihat kondisi Gu. Sepertinya tak sanggup keluar uang sebanyak itu. Kalaupun sanggup, pasti berat sekali. Pak Gu, Anda berkorban untuk orang lain. Pak Gu, Anda benar-benar hebat. N. Meski dikeluarkan, tetap berat bagi perusahaan. Pak Gu, Anda benar-benar berkorban demi orang lain bersinar. Pak Gu, Anda memang hebat. Kenapa tanah ini tak ada yang tertarik? Tentu saja tertarik. Sayangnya baru kemarin rugi 2 miliar. Keluarga Sud tak bisa kumpulkan uang sebanyak itu. Sayang sekali, saya cek keuangan. Keluarga Jiang juga kurang dana. Dulu saya bilang, proyek ini terlalu besar. Meski diberi, Anda tetap tak bisa manfaatkan. Hati-hati nanti malah rugi, Doren. Kenyang mati. Lebih baik daripada mati kelaparan. Pak Gu, kami sudah diskusi. Bisa patungan modal, beli tanahmu. Tapi harganya takkan tinggi. Maksimal 6 miliar. 6 miliar cukup. Bisa selamatkan grupku kalian. Hati-hati, manusia tak pernah puas. Seperti ular telan gajah. Jadi kalian kesini sudah sepakat? Tentu saja. Ada opsi lain kerjasama. Kamu serahkan tanah gratis. Kita kembangkan bareng. Saya beri kamu 20% keuntungan. Pak Shu, 20%. Bukankah terlalu besar? Nanti 20% dari keuntungannya tetap kami yang tentukan. Singkirkan dia, itu mudah saja. Apa itu tidak terlalu banyak? Nanti 20% keuntungan berapa kita yang tentukan. Singkirkan dia, itu gampang saja. Kalian jahat. Kalian malah bully ayah. Nai, tenang saja. Mereka tak berani bully ayah. Gimana? Sudah dipikirkan? Kalau mau manfaatkan situasi, kita tak perlu kerjasama lagi kan? Bye-bye. Ayo mulai. Hahaha, kalian benar-benar bawa anjing liar ini pulang ya. Bye-bye. Mau apa kamu? Anjing ini dulu aku pelihara. Beberapa hari lalu hilang. Tak pernah ketemu. Tak sangka ketemu di sini. Ini aku temukan kemarin. Kamu orang jahat. Barusan kamu ganggu ayah. Kamu bukan tuannya. Tidak. Bukan. Jadi tunggu, kalau kamu kasih bye-bye ke aku rela serahkan 3% sahamku. Kepala keluarga Jiang masih belum dengar jelas ucapanku tadi. Karena semua tak mau kerjasama, aku tak tahan lagi. Bibi Zhang antar tamu. Silakan. Bibi Zhang antar tamu. Silakan semua. Memalukan. Cuma anjing saja. Nanti saya ke pasar hewan membeli 100 buat kamu. Gu Xuezhou, jangan tolak tawaran saya. Direktur Gu, pikirkan baik-baik. Tanpa dana lahanmu itu tak bisa dikembangkan. Dan di seluruh provinsi Su selain kami, kamu tak akan temukan pembeli lain. Ayah bilang tak terima kalian. Suruh kalian pergi. Diam.
Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut, harus dihukum. Inikah didikan keluargaku? Memaksa tinggal bukan tamu. Untuk kalian saya memang tak perlu sopan santun. Gu Xuezhou, tahukah kamu demi mengembangkan lahan dekat Gunung Longhua, saya harus siapkan dana berapa? 10 miliar. Saya siap 10 miliar untukmu, karena gadis ini kamu bentak saya. Jangan kira kamu perempuan, saya tak berani pukul kamu. Lagi, saya ulang sekali lagi. Naina anak keluarga Gu. Kalian kalau ada yang bicara lancang lagi, jangan salahkan saya putus hubungan. Kamu... Saya ulang sekali lagi. Naina anak keluarga Gu. Kalian kalau ada yang bicara lancang lagi, jangan salahkan saya putus hubungan. Ying, si Gu Xuezhou ini sudah dikasih muka malah kurang ajar. Menurutku keluarga gue ini kita juga nggak perlu tinggal di sini lagi. Bosku, kami datang atas undangan, kamu nggak sambut baik, itu masih mending. Malah pukul tamu. Itu sudah keterlaluan. Dia masih kira dirinya seperti dulu keluargaku yang sombong itu. Padahal sekarang keluargaku walau tampak hebat, tapi sudah goyah, bisa runtuh kapan saja. Gu Xuezhou, jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari kami. Semua bank di Suzhou nggak bakal beri pinjaman. Semua perusahaan di Suzhou nggak bakal kerja sama. Inilah harga tanpa ragu. Xu Yingying, cara kamu memang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Kalau sekarang kamu sujud dan minta maaf 3 kali, aku bisa maafkan keluargaku kalian. Wanita jahat, kami tak butuh kamu. Kakek pasti bantu kami. Hahaha. Dasar anak liar, masih suka berkhayal, masih berharap kakekmu bakal bantu. Dengar ya, hari ini, meski raja datang, tetap tak bisa tolong kalian. Begitu ya? Datang lebih awal memang ada untungnya. Bisa lihat drama seru begini. Kakek akhirnya datang. Nainai baik banget. Kakek. Bossu ini. Tak mungkin. Paman Su, kenapa datang? Tak kasih kabar dulu? Oh, tanah Shogu itu saya tertarik. Jadi saya datang lebih awal. Kakek, Nainai memang penurut. Hahaha. Oh iya, lupa bilang ke semua. Tanah itu saya mau kerja sama Shogu, kembangkan bareng. Bikin kawasan wisata, liburan, hiburan, belanja. Jadi satu komunitas lengkap. Paman Su, kalau Anda mau tanah itu, bisa saja kerja sama dengan kami, biaya paling kecil. Bisa juga soal begini. kakek wanita jahat itu takkan dengar kata Anda. Dasar gadis liar Bossu ada di sini, berani bicara sembarangan. Oh ya, hampir lupa memperkenalkan. Ini adalah putri grupku. Baru saja jadi cucu angkat saya. Ini adalah putri grupku. Baru saja jadi cucu angkat saya. Tadi kamu bilang cucu angkat saya itu gadis liar. Paman Su, saya cuma khawatir Anda ditipu keluarga Gup. Perusahaannya sekarang tak punya dana. Kenapa mau kerja sama? Saya kerja sama, tak pernah lihat orang lain punya uang atau tidak, karena tak ada yang lebih kaya dari saya. Hahaha. Pasti kamu. Kamu yang menipu Tuan Su. Benar kan? Pengawal, silakan keluar. Silakan semua. Mari pergi. Silakan semua. Mari pergi. Aduh, tunggu. Bye-bye ini kesukaan istri saya. Dia sangat suka. Bisakah Anda kembalikan bye-bye? Hari ini, memang saya salah. Lain waktu, saya pasti datang minta maaf. Nai, mana bye-bye? Punya paman ini. Kalau kamu suka, ya aku bisa belikan lagi buatmu. Mau? Nai baik sekali. Wah, aduh. Bagus sekali. Paman, kamu harus jaga bye-bye baik-baik. Jangan sampai bye-bye hilang lagi. Oke.
Tuan Gu, terima kasih banyak. Tenang saja, saya tak akan merepotkan Anda lagi. Kalau Anda perlu bantuan, silakan hubungi saya. Ada beberapa hal saya ragu mau bicara. Langsung saja, silakan bicara. Ayo nenek pergi. Main sama kakek di dalam ya. Pak Gu, hari itu istri dan putri Anda kecelakaan. Kebetulan saya ada di dekat situ. Apa maksudmu? Saya lihat pelakunya. Sepertinya pernah lihat di keluarga Su. Maksudmu Xu Yingying? Saya kurang tahu. Saya cuma lihat segitu saja. Pantas penyelidikan lama tetap tak ada petunjuk. Kalau keluarga Xu semua masuk akal. Saya kurang tahu. Saya cuma lihat segitu saja. Pantas penyelidikan lama tetap tak ada petunjuk. Kalau keluarga Xu semua masuk akal. Kalau tak ada urusan, saya pamit dulu. Xu Yingying, aku pasti buat kamu bayar. Yingying, kita harus cari cara. Kalau Gu Xuezhou benar kerja sama dengan Su, kita benar-benar tak punya peluang lagi. Mereka berdua, karena gadis liar itu bersatu lagi. Kalau aku mau pisahkan mereka, sepertinya harus pakai cara lama. Kau mau... Gu Xuezhou hanya milikku. Aku mau dia tak punya tempat patuh jadi bawahanku. Siapapun yang halangi aku harus mati. Tapi sekarang Gu Xuezhou awasi gadis liar itu. Kalau kita benar-benar mau bunuh dia, tak semudah itu. Di dunia ini tak ada dinding tanpa celah. Kalau kita benar-benar mau bunuh dia, tak semudah itu. Di dunia ini tak ada dinding tanpa celah. Papa peluk. Ayo Nanas. Sebentar ya, akan ada tamu di rumah. Dia itu bibi keduamu. Nanti ketemu. Jangan takut, dengar nggak? Dia nggak suka Nana ya? Bodoh. Nana lucu banget. Siapa yang bisa benci? Dia. Cuma beda sedikit dengan kita, agak beda saja. Oh iya, bibi kedua juga punya anjing kecil. Asik, Nana suka anjing kecil. Karena ini acara keluarga kalian, aku nggak ganggu. Aku pamit dulu. Kakek tetap di sini ya. Iya Paman Su. Memang acara keluarga Gu, tapi juga buat Nana. Karena Nana juga, Anda kakeknya. Harusnya ikut. Baik, aku ikut. Biar ramai. Sip. Zixia. Bibi kedua. Bibi kedua. Itu Nana kan suaranya enak didengar. Bibi kedua, kenapa pakai kacamata hitam? Karena mataku sudah lama nggak bisa lihat. Jadi selalu pakai ini. Wah, mata bibi kedua cantik. Nana, kamu lucu sekali. Wah, anjing ini besar banget. Umurnya berapa? Dia 7 tahun. Bibi kedua, boleh aku pegang dia? Tentu sini. Kelihatannya nggak seperti 7 tahun. Nggak seperti 7 tahun. Nana pikir dia umur berapa? Kayak 12 tahun. 12 tahun. Waktu itu dia hampir pensiun. Mata bibi kedua juga sembuh kan? Ya, nanti mata bibi kedua mungkin sembuh juga. Bibi kedua, boleh aku pegang matamu? Nggak boleh, Nanai. Nah, ini bibi kedua kamu. Sejak tidak bisa melihat Zixia jadi sensitif. Kalau orang sentuh matanya. Kenapa Nana galak begitu? Nana mau sentuh, silakan. Mataku. Adik, kenapa? Mataku sepertinya bisa lihat. Kak, mataku kayaknya bisa lihat. Serius? Panggil dokter terbaik di suruh ke sini. Tak perlu repot. Aku kenal Profesor Kian. Aku telepon dia datang.
Terima kasih, Paman Su. Duduk dulu. Oke. Dokter Chen, tolong ya. Tolong periksa adikku baik-baik ya. Bisa rasakan cahaya? Bisa. Tapi penglihatan masih agak buram. Mata Nona Gul memang mulai pulih. Sudah bisa merasakan cahaya. Selanjutnya hanya perlu terapi dan pemulihan. Saya yakin kurang dari seminggu bisa melihat lagi. Sudah bisa merasakan cahaya. Selanjutnya hanya perlu terapi dan pemulihan. Saya yakin kurang dari seminggu bisa melihat lagi. Benar. Saya tak pernah bercanda soal penyakit passion. Percayalah pada saya, Nona Gu. Bagus sekali ya. Adik saya akhirnya melewati masa sulit. Dokter Chen, Ini tidak bisa menyelamatkan orang. Memang tugas saya. Chen, terimalah saja. Ini bukan rumah sakit. Tak ada aturan sebanyak itu. Mereka juga tenang kalau Anda terima. Ambil saja. Kalau tak ada urusan lagi, saya pamit dulu. Jika Nona Gu perlu latihan pemulihan, bisa datang ke rumah sakit cari saya. Saya akan dampingi seluruh perawatan. Terima kasih, Paman. Paman Anda baik sekali. Kak, sepertinya nenek sentuh mataku, lalu penglihatanku pulih. awalnya aku pingsan. Ayah, aku Nainai. Saat sadar, Nainai pegang tanganku. Dengar kalian bicara ya. Aku tiba-tiba ingat. Saat sadar, Nainai pegang tanganku. Dengar kalian bicara, aku tiba-tiba ingat. Hari itu aku jatuh. Juga Nainai yang bantu aku bangun. Tiba-tiba seluruh tubuhku tak sakit lagi. Awalnya aku pikir itu cuma efek psikologis. Sekarang lihat, jelas bukan sesederhana itu. Hal ini biar kita saja yang tahu. Jangan biarkan orang luar tahu. Kalau orang luar tahu, masalah tak akan habis. Benar. Harus rahasiakan hal ini. Akhirnya pulang juga. Betul. Ini harus dirahasiakan. Akhirnya pulang juga. Kalian nggak tahu. Hari ini aku benar-benar menang besar. Menang bersih. Menang terus 18 kali. Semua aku menangkan. Ada sesuatu di wajahku? Mataku kayaknya bisa lihat lagi. Dokter bilang kurang dari seminggu. Penglihatanku bisa pulih total. Mataku kayaknya bisa lihat lagi. Dokter bilang kurang dari seminggu. Penglihatanku bisa pulih total. Serius? Kamu beneran? Iya. Depan belakang, setelah Nana sentuh mataku bisa lihat lagi. Lalu dokter cek, katanya penglihatanku sudah banyak pulih. Kurang dari seminggu, bisa lihat sepenuhnya. Makanya aku bilang, Nana adalah penyelamat keluarga kita. Aduh Bu, lupa kenalin. Ini Pak Su, orang kaya. Pagi tadi kita ngobrol bisnis, beliau anggap Nana cucu angkat. Mulai sekarang beliau juga jadi kakek Nana. Jadi Anda orang terkaya di Provinsi Su. Senang kenal Anda. Ah, terlalu sopan. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Senang kenal Anda. Ah, terlalu sopan. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Shuezu, ke depan kamu harus hati-hati.
Aku tahu banget si Xu Yingying. Dia nggak akan berhenti sebelum dapat tujuannya. Hari ini dia gagal di sini. Pasti cari cara di tempat lain buat balas dendam. Ya, Shuizhou ingat. Ayah nggak takut sama wanita jahat itu. Bener kan? Benar. Ada Nana. Ayah nggak takut siapapun. Benar. Ada Nana di sini. Ayah tak takut siapapun. Cheers! Ya. Nana, nggak ada keinginan khusus, apa harapanmu? Aku pasti wujudkan. Sekarang sudah baik. Nana hanya ingin kita bahagia. Hidup senang bersama. Ya, oke. Paman Aisu, coba ini. Oke. Hidangan ini. Buzang kami paling jago masak ini. Enak ya. Nana, coba juga. Enak ya. Nana, coba juga. Wah, lezat sekali. Bibi di rumahmu lebih jago masak dari yang di rumahku. Hei Buzang, bagaimana kalau ikut aku ke rumah? Ya Donen, Pak Su, saya saranin mending cepet buang pikiran itu. Kalau rumah kami dibongkar, ibu saya pasti senyum ramah. Tapi kalau Anda mau rebut Buzang, ibu saya pasti 100% nggak mau. Saya seseram itu ya. Tentu waktu itu di kompleks villa kami ada yang mau ambil bujang. Ibu saya hadang di depan pintu, marah 3 jam penuh tanpa ulang kata. Hahaha. Pak Gug, kami baru dapat info banyak mitra kita pakai banyak alasan tolak pasok bahan ke kita. Dan orang yang Anda minta cari sudah ketemu. Bukannya sudah tanda tangan kontrak Eden, kalau mereka menolak beri bahan baku, gugat saja mereka sesuai kontrak, ganti rugi 10 kali lipat. Tapi Pak Gug, kalau lama tak ada bahan baku masuk, kita akan Cari mitra lain di kota lain, cari partner baru. Pak Gug, bukan seperti yang Anda bilang. Saya tahu situasinya, silakan keluar dulu. Baik, Ayo kita makan. Papa, ada masalah kerja ya? Ada masalah di kantor? Tidak, Nenek, cuma hal kecil. Pak Gug, mereka berdua, itu orang tua angkat Nainai. Pak Gug, kami salah. Tolong ampuni kami. Kami mau bawa nenek pulang dan rawat. Iya, kami akan bawa dia pulang. Kalian pantas. Pak Gu, Kami salah. Tolong ampuni kami. Kami mau bawa nenek pulang dan rawat. Iya, kami akan bawa dia pulang. kalian pantas. Iya, kami tidak pantas. Anda orang besar, mohon ampuni kami. Cek berapa aset mereka sekarang. Harta mereka naik turun cukup drastis. Setelah membesarkan Nona, kekayaan mereka mencapai puncak. Totalnya lebih dari 10 juta. Tapi semua hasil judi. Setelah meninggalkan Nona, kekayaan mereka langsung turun tajam. Sekarang, mereka sudah kalah semua. Jangankan aset, hutang mereka lebih dari 1 juta. Kalian berdua benar-benar tidak bermoral. Punya uang sebanyak itu, lebih suka foya-foya daripada menafkahi anak angkat sendiri. Anak liar itu pembawa sial. Suka ikut campur. Sampai main kartu pun tak pernah menang. Anak liar itu pembawa sial. Suka ikut campur. Sampai main kartu pun tak pernah menang. Aku ulangi lagi, dia bermarga Gu. Mulai sekarang, dia anak keluarga Gu. Kalau kau panggil dia anak liar lagi, aku akan cabut lidahmu. Langsung cabut lidahmu, jangan coba-coba. Kami salah. Kami yang mengadopsinya. Kalian bisa menemukannya. Kami penolongmu. Bikin mereka bangkrut, biar mereka kelaparan dan kedinginan. Biar mereka rasakan putus asa seperti yang Nainai alami. Baik, Tuan Gu, akan segera dilakukan. Jangan begitu. Biar mereka rasakan putus asa seperti yang Nainai alami. Baik, Tuan Gu,
akan segera dilakukan. Jangan begitu. Semua salahmu. Kalau bukan karena kau mengadopsinya, bahkan menipu ayahmu, mana mungkin kami terlibat dengan orang besar. Menangis, selalu menangis. Kerjanya cuma nangis. Apa uang kurang? Atau hidup kurang enak? Dasar sialan. Mau balas dendam, Ken. Sekarang kondisi kalian ini, itu semua gara-gara gadis liar itu yang bikin masalah. Asal gadis liar itu mati, sial ini akan hilang sendiri. Kamu mau kami bunuh orang? Aduh, Mana mungkin kalian pikir sendiri kan? ya benar. Asal gadis liar itu mati, aku kasih kalian 100 juta. Jamin kalian hidup nyaman sampai tua. Asal gadis liar itu mati, aku kasih kalian 100 juta. Jamin kalian hidup nyaman sampai tua. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sangat baik. Bahkan lebih baik dari perkiraan saya. Mungkin tak sampai seminggu, 3 hari. Pasien sudah bisa melihat. Syukurlah. Syukurlah. Bu, nanti kalau aku sembuh, kita bareng ajak Nana main ke taman hiburan. Tentu saja sekalian ajak Nana juga. Di taman hiburan ada biang lala nggak? Tentu saja ada. Dan juga di taman bermain ada biang lala terbesar di negeri ini. Wah keren, Nana selalu ingin naik biang lala. Dulu tidak ada yang ajak Nana main. Tenang, ada bibi kedua. Nanti Nana mau kemanapun, bibi kedua akan temani. Terima kasih bibi kedua. Terima kasih ayah. Terima kasih nenek. Ya, baik. Ya, aku paham. Aku ke kantor dulu. Nana, ayo. Ikut aku ke kantor. Bu, tolong jaga Zixi ya. Baik, aku tahu. Kamu juga hati-hati. Jangan terlalu capek. Ya, ayo. Ayo. Bu, tolong jaga Zixi ya. Baik, aku tahu. Kamu juga hati-hati. Jangan terlalu capek. Ya, ayo. Ayo. Bugu, ini daftar gugatan yang aku susun. Dan juga data pengganti pemasok. Ya. Ada hal lain? Langsung saja bilang. Ada satu bahan lagi. Marmer ungu Zilwohong. Kita tak bisa cari pengganti. Marmer ini produksi sedikit dan harganya mahal. Sulit ditemukan. Supplier yang cocok pun susah. Rantai pasoknya dikuasai grup Shu. Ayah kena masalah. Pasti bisa diatasi. Ayah kena masalah. Pasti bisa diatasi. Paman Shu. Halo Paman Shu. Jangan cari aku mau kasih tahu. Kabar baik. Tanah nomor 31, awalnya kita bilang sulit dikembangkan karena di atasnya ada batu Lianshan sambung ke Gunung Longhua, tersambung. Laporan survei sudah aku baca. Harus diledakkan semua. Jadi biaya pengembangan kita naik banyak. Benar. Saya sengaja kirim ahli perusahaan untuk cek. Ternyata di lahan nomor 31 batu Lianshan di sana luarnya cuma batu biru, dalamnya malah marmer merah ungu. Apa? Hahaha. Sekarang kita bisa hemat banyak uang dan dapat untung besar. Ya. Baik, paham Paman Shu. Sekarang kita bisa hemat banyak uang dan dapat untung besar. Ya. Baik, paham Paman Shu. Sudah beres. Lahan nomor 31 telah menghasilkan marmer dalam jumlah besar. Pas banget kita butuh. Pak Gu, sebenarnya Anda sembahyang di kuil mana? Ini terlalu beruntung ya. Wah, Pak Gu. Tolong kasih tahu saya. Saya mohon, boleh ya? Kalau sempat, sudah free, benar-benar ingin sembahyang. Sungguh mau sembahyang. Maka kamu berdoalah pada Nana. Kamu nggak sadar sejak Nana datang ke keluarga Gu, keberuntunganku meningkat.
Aduh, Pak Gu, ini terlalu kecil. Saya nggak bisa berdoa pada ini. Nggak apa-apa. Paman Lin, kamu pasti akan dapatkan yang kamu mau. Semoga semua lancar. Nana memang pandai bicara. Baiklah, Paman. Terima kata-kata baikmu. Hahaha. Oh iya, Sekretaris Lin, tugas yang saya beri sudah selesai belum? Pak Gu, dana mereka sudah dibekukan semua. Sekarang mereka nggak punya rumah. Tinggal di jalan. Kerja bagus, tapi belum cukup parah. Saya paham. Kerja bagus, tapi belum cukup parah. Saya paham. Kamu sibuk di kantor, itu masih wajar. Tapi bawa kerjaan ke rumah, kamu nggak bisa luangin waktu untuk temani Nana doten? Ma, aku juga nggak bisa apa-apa. Lihat aku cari tanah di seluruh dunia. Aku kumpulkan beberapa lahan buat rencana pembangunan. Tak satu pun yang memuaskan. Tak apa. Ayah selalu ada di samping Nana. Bagus, Nana pintar. Sulit banget pilihnya. Iya. Harus pertimbangkan estetika. Juga harus selaras dengan Gunung Longhua di dekat sini. Harus saling mendukung. Juga harus perhatikan Feng Shui. Lihat. Ini semua fokus utama. Tak satu pun yang bisa penuhi semuanya. Lihat. Ini semua fokus utama. Tak satu pun yang bisa penuhi semuanya. Tak apa. Kak, kalau kamu sibuk, aku bisa ajak Nana main. Lagian sekarang mataku sudah bisa lihat sedikit bayangan. Ini nggak bagus. Ini juga nggak bagus. Ini juga kurang bagus. Nana, jangan ganggu ayah kerja. Ini... Kenapa, Ma? Satu naga. Astaga, Nana asal susun sebentar, langsung gabung beberapa lahan yang tadinya terpisah dan ujungnya nyambung seperti naga melingkar di Gunung Longhua. Lihat, Nana, gimana kamu bisa gitu? Aku cuma suka begini. Desainnya benar-benar jenius. Aku harus telepon Paman Su. Halo Paman Su, saya punya satu konsep, bisa lihat sebentar? Konsep macam apa? Sampai saya harus datang sendiri. Konsep hasil susunan Nana, saya belum yakin. Apa? Nana yang gambar? Sekarang di rumah kan? Tunggu, saya segera ke sana. Oke, siap. Rencana seperti apa? Harus aku datang sendiri? Ini rancangan gabungan Nana. Aku belum yakin. Apa? Nana yang gambar? Sekarang di rumah kan? Tunggu, aku segera ke sana. Ya, oke. Ayah, Nana salah ya? Bodoh, kamu nggak salah. Kerjaanmu bagus banget. Nana, kamu benar-benar hadiah terindah dari Tuhan untukku. Oh, aku ayah. Hadiah paling berharga. Boleh aku lanjut susun puzzle? Susun saja sesukamu. Biar aku lihat. Nana nemu apa? Paman Su. Ini luar biasa banget. Nana benar-benar yang nemu. Saya undang banyak orang. Habiskan banyak uang. Ternyata kalah sama mata kecil Nana. Sudah kuduga Longhuashan, masa tidak ada naga. Benar kan? Nah, sekarang naganya sudah ketemu, sudah lengkap. Paman Su, mari kita tetapkan rencana ini. Tolong teruskan. Pakai temuan terbaru Nana rancang ulang dan desain. Baik, saya atur. Paman Su, mari kita tetapkan rencana ini. Tolong teruskan. Pakai temuan terbaru Nana rancang ulang dan desain. Baik, saya atur. Oh iya, Bu. Nana sudah umur sekolah. Aku mau memasukkan dia ke sekolah bangsawan Saides. Bagaimana menurut Ibu? Nana masih kecil, mau sekolah sekarang. Nenek, Nana sudah besar. Nana juga mau sekolah. Kalau Nana sudah pintar, bisa bantu ayah nanti. Nana baik sekali. Cuma sekolah bangsawan Saides lumayan jauh dari rumah.
mampu. Sekolah bangsawan Saides punya kualitas terbaik. Paling bagus. Tenang saja, nanti supir antar jemput dia sekolah, Dede. Tidak bisa, saya tidak tenang. Pokoknya saya di rumah juga tak sibuk. Saya antar jemput Nana. Urusan pergi pulang sekolah, biar saya yang tangani. Tak perlu repot. Saya punya villa di Sedes. Ada satu villa. Nanti suruh sekretaris langsung alihkan ke nama Nana. Dekat sekolah. Pergi pulang jadi mudah. Pak Mansu, ini Shuezu, akhir-akhir ini kamu banyak musuh. Keluar masuk harus hati-hati. Waspada itu perlu. Pak Mansu, terima kasih banyak. Shuezu, akhir-akhir ini kamu banyak musuh. Keluar masuk harus hati-hati. Waspada itu perlu. Pak Mansu, terima kasih banyak. Nana mau sekolah. Nana, besok saya ajak Kemal belikan kamu banyak baju cantik. Bagaimana? Tidak mau. Nanti kalau mata saya sembuh, saya mau sendiri pilihkan baju buat Nana. Bibi kedua baik banget. Halo Pak Shu, mereka mau ajak Nona ke mall beli baju. Benar, Pak Gu tidak ada. Baik, saya mengerti. Sialan pembawa sial ini, kita jadi susah karena dia. Tapi dia enak di keluarga Gu. Dulu harusnya jangan jemput dia dari panti asuhan. Sekarang gimana? Ada 2 wanita di dekatnya. Gimana kita bertindak? Atau sekalian kita culik semua. Aduh, tiap toko milih di tiap toko bener-bener buang waktu. Pramuniaga, tolong semua toko anak di mall koleksi terbaru sesuai ukuran Nana. Kirim semua ke sini. Baik, Nyonya. Semua toko anak harap perhatian. Tolong koleksi anak musim terbaru kirim semua ke ruang bisnis. Semua toko anak harap perhatian. Tolong koleksi anak musim terbaru kirim semua ke ruang bisnis. Wah, banyak banget baju baru. Baik, Nana. Kamu suka yang mana? Wah, menurutku setiap model ini, setiap warna ini beli satu semua buatku. Anda yakin? Tentu saja Nana di keluarga kita memang cocok jadi model. Pakai apa saja tetap cantik. Beli semua pulang, biar dia pilih sendiri. Benar, di rumah cuma ada satu anak. Tentu harus dimanja. Nenek beli semua itu terlalu boros. Nana masih tumbuh. Nanti bajunya kekecilan. Tak bisa dipakai. Tak apa, tahun depan kecil kita beli baru lagi. Sudah semua dibungkus. Nanti aku antar ke rumah Gu. Tak apa, tahun depan kecil kita beli baru lagi. Sudah semua dibungkus. Nanti aku antar ke rumah Gu. Bun, masih pagi. Bagaimana kalau kita main ke kantor kakakku dulu? Oke, di rumah juga bosan. Nana, ayo kita cari papa ya. Ya. Nana juga kangen papa. Ayo. Pegangan tangan. Mobil di belakang itu kayaknya terus ikuti kita. Cepat hindari mereka. Ya, Itu mereka. Aduh. Aneh banget. Kenapa tiap mereka lewat lampunya selalu hijau, kita selalu merah? Aduh. Aneh banget. Kenapa tiap mereka lewat lampunya selalu hijau, kita selalu merah? Papa. Nana kangen papa. Nana, kenapa kamu datang? Karena kangen papa. Aduh. Hehehe. Baik. Mas sudah beli baju? Aku sama Zisha rencana besok ajak Nana ke taman bermain. Papa ikut. Aku ikut. Harus ikut. Kerja penting.
Tapi keluarga Nana lebih penting. Papa dapat cium besar. Nggak bisa. Di sini juga harus baik anak pintar. Pak Gu. Pak Gu. Nona Shu sudah datang. Berdiri tegak. Kenapa dia datang? Pak Gu. Perlu saya usir dia? Takutnya dia itu musang menyapa ayam. Pasti ada maksud buruk. Berdiri yang benar. Kenapa dia datang? Pak Gu. Perlu saya usir dia? Takutnya dia itu musang menyapa ayam. Pasti ada maksud buruk. Tak perlu. Biarkan dia masuk. Kenapa wanita jahat datang lagi? Gimana kalau kita keluar dulu? Tak perlu. Kita keluarga. Tak perlu menghindar. Gu Xuezhou tak menyangka kamu memang cukup hebat. Bisa temukan bahan baku juga. Kamu datang hanya untuk omong kosong ini. Saya mau gabung. Shu Group akan investasi 10 miliar. Juga bantu urus relasi. Agar proyek lancar. Tapi saya mau 30% saham. Ngimpi. Jangan buru-buru. Lihat ini dulu. Kamu ancam saya? Cuma mau sama kamu. Hanya itu. Kamu ancam aku? Cuma mau sama kamu. Hanya itu. Mau kembangkan area wisata. Pasti ambil sebagian lahan pertanian. Bahkan perlu bongkar rumah warga asli. Bahkan rumah warga harus dibongkar. Sayangnya, warga gunung itu tak mau rumahnya dibongkar. Hanya aku yang bisa bujuk mereka. Gu Xuezhou, tanahmu dekat Gunung Longhua itu semua bergantung pada pengembangan wisata Longhua. Semua tergantung wisata Longhua. Kalau proyek berhenti, meski kamu dan Susi kaya gabung, walau dana besar masuk, kalau tak ada hasil, Gu Xuezhou grup Gumu bisa tahan berapa lama? Shu Yingying dengar ya. Walau aku mati, aku tetap tak setuju. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Aku sedang bicara baik-baik. Kalau kamu tak setuju, aku masih punya cara lain. Apa lagi, Han? Yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga takkan dapat. Tanah dekat Gunung Longhua, sama seperti ini. Dan kau juga begitu. Apa lagi? Yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga takkan dapat. Tanah dekat Gunung Longhua, sama seperti ini. Dan kau juga begitu. Angin bertiup. Paham. Ibu, kalian pulang dulu. Aku menyusul nanti. Jangan pergi tinggal dan lihat pertunjukan seru. Kamu, Aku akan tunjukkan padamu akibat menolak aku. Kamu tak sanggup menanggungnya. orang gila ini mau apa sebenarnya? Ayah tidak takut. Wanita jahat pasti celaka. Anak liar yang tak diinginkan, keluargaku malah memanjakanmu seperti harta. Pilihanmu benar-benar buruk. Hei, apa? Gunung Longhua kebakaran. Hei, apa? Gunung Longhua kebakaran. Kamu yang melakukannya ya? Mana mungkin? Api gunung tak kenal belas kasihan. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Aku berdiri di sini baik-baik saja. Apa hubungannya denganku? Tapi kalau Longhua terbakar, seluruh gunung, kalau habis terbakar, zona wisata ini tak bisa dikembangkan. Gu Xuezhou, kamu benar-benar rugi besar. Shu Yingying itu satu gunung. Banyak warga tinggal di sana. Ada banyak kehidupan. Bagaimana kamu berani? Apa hubungannya denganku? Jangan-jangan kamu pikir aku yang membakar? Hati-hati, aku bisa tuntut fitnah. Lebih baik pertimbangkan lagi syaratku. Kebetulan aku kenal orang ada di dalam gunung. Kalau mereka mau bantu, cuma butuh setengah jam api bisa dipadamkan. Tapi
Sekarang aku naikkan harga, 40% dari 100 miliar. Cuman setengah jam, api bisa padam. Tapi ya, sekarang aku naikkan harganya, 40% dari 10 miliar. Ayah baik-baik saja. Sayang, pulanglah dulu sama nenek. Ayah dan Tuhan pasti akan membantumu. Kebakaran gunung sudah padam, semuanya tidak berguna. Gu Xuezhou, kamu memang beruntung. Gu Xuezhou, kamu benar-benar lahir beruntung. Kamu salah. Ini bukan bawaan lahir. Gu Xuezhou, harus banget lawan aku. Orang berhati jahat, apapun yang orang lain lakukan rasanya seperti melawanmu. Gu Jixia, penyakit matamu benar-benar sembuh. Sungguh mengejutkan. Kenapa kaget? Xu Yingying, sayang matamu masih bisa melihat, tapi hatimu sangat jahat. Kamu pasti kena karma. Xu Yingying, kalau kamu bisa hentikan pengembangan Gunung Longhua, itu baru kemampuanmu. Kalau tidak ada urusan lagi, silakan pergi lain kali. Gu Xuezhou, jangan menyesal. Xuezhou, kamu harus ekstra hati-hati. Serangan terang mudah dihindari, serangan gelap sulit dicegah. Tenang saja, dia tak akan buat masalah besar. Serangan terang mudah dihindari, serangan gelap sulit dicegah. Tenang saja, dia tak akan buat masalah besar. Tuan Su yang kaya. Halo Paman Su. Maaf banget. Maaf. Merepotkan Anda. Kenapa minta maaf? Kebakaran hutan, apa kamu yang membakar? Bukan saya. Nah, itu benar. Tapi walau bukan kamu yang membakar, tapi harusnya cucu saya yang menyelamatkan. Ramalan cuaca bilang hari ini tak hujan. Barusan saja matahari masih terik. Paman Su, bagaimana Anda tahu? Tebakan jitu. Hei, jangan menjilat di sini. Oh ya, bagaimana dengan villa? Sudah saya bereskan. Selain itu, tanah sebelah juga sudah saya beli. Saya mau bangun taman bermain untuk Nana di sini. Oh iya, tolong tanya Nana suka apa saja? Ayunan, seluncuran, roller coaster, atau biang lala? Hei, bagaimana kalau kita buat semua? Kakek Nana tidak perlu apa-apa. Kalau mau main, bisa langsung ke taman bermain. Tidak bisa begitu. Haha, Nana memang baik. Tapi yang di luar beda, di rumah lebih aman. Lebih mudah mainnya. Dengar kata kakek ya. Oh, Paman Su, Anda terlalu memanjakan Nana. Aku cuma punya satu cucu kesayangan, biar aku manjain. Kenapa? Dengar ya, kalau kau sakiti cucuku, aku tak akan diam saja. Sudah cukup, sampai sini saja aku tutup dulu. Aduh, Nana, lihat semua orang suka sama kamu. Sudah malam. Kurasa Bibi Jang pasti sudah masak. Kami pulang dulu. ayah, sampai jumpa. Jangan kerja terlalu larut, kami tunggu di rumah. Ayo. Mereka keluar, mereka keluar. Kejar hari ini, harus bawa gadis itu pergi. Mereka keluar, mereka keluar. Kejar hari ini, harus bawa gadis itu pergi. Mobil di belakang sepertinya terus mengikuti kita. Cepat tinggalkan mereka. Nyonya tua pegang erat.
Xuecho, kami di mobil, ada mobil di belakang, terus mengikuti kami. Ayah, di mobil itu ada Nana, ayah dan ibu dulu. Apa? Kalian di jalan mana? Aku segera ke sana. Kami di Jalan Tsinghua. Menuju selatan, kami mau pulang. Oke. Aku segera ke sana. Ingat, tidak ada apa-apa. Kecuali ada hal khusus. Jangan turun dari mobil. Aku segera ke sana. Kami di Jalan Tsinghua. Menuju selatan, kami mau pulang. Oke. Aku segera ke sana. Ingat, tidak ada apa-apa. Kecuali ada hal khusus. Jangan turun dari mobil. Aku segera ke sana. Turun sekarang. Turun, cepat turun. Berhenti. Sepertinya dulu aku terlalu baik pada kalian. Kalian tak tahu berterima kasih, itu masih mending. Malah mau ikuti Nana. Pak Gu, kami tak bermaksud jahat. Kami cuma rindu Nana, jadi ingin bertemu dia. Ya, kami hanya mau lihat anak itu. Mau ketemu Nana. Bohong seperti itu, kalian masih bisa bilang. Mau ketemu Nana. Bohongannya jelek banget, kalian masih tega ngomong. Ditemukan di mobil Pak Gu. Ini yang kamu maksud ingin ketemu Nana? Pak Gu, semua ini salah paham. Salah paham. Jadi beritahu aku, kenapa kalian ikuti Nana? Mau apa sebenarnya? Ternyata masih ada hal yang kami belum tahu. Cari cara buat mereka bicara. Pak Gu, bagaimana mereka? Aku tak izinkan siapapun ancam keluargaku. Mengerti. Aku tak izinkan siapapun ancam keluargaku. Mengerti. Nana. Kamu oke? Ayah, Nana baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu bagus. Ayah sudah usir mereka. Mereka semua sudah pergi. Nanti mereka tak akan ganggu Nana lagi. Nana, jangan khawatir. Ayah akan jaga Nana. Tentu saja nanti semua keluarga kita akan lindungi Nana. Tadi aku benar-benar takut. Mobil itu ikuti kita sepanjang jalan. Ini tak sesederhana itu. Dari kau berdua juga tak seberani itu. Nanti aku tambah pengawal buat kalian. Kalian harus lebih hati-hati. Kamu juga harus waspada. Tenang saja, Ma. Baik, aku antar kalian pulang. Kalian harus lebih hati-hati. Kamu juga harus waspada. Tenang saja, Ma. Baik, aku antar kalian pulang. Orang-orang itu benar-benar tak tahu takut. Berani-beraninya ganggu cucuku. Kakek, Nana sangat baik. Kakek rindu sekali padamu. Pak Mansu, masalahnya sudah beres. Gimana kalau pindah ke villa yang aku siapkan untuk Nana? Dekat sekolah juga. Baik, Pak Mansu. Jadi merepotkan kamu. Kamu panggil aku paman. Nana panggil aku kakek. Itu takdir kita, kan? Jangan bilang repot. Oh iya. Kenapa tiba-tiba ada kebakaran di Gunung Longhua? Itu ulah Xu Yingying. Dia dalangnya. Itu trik umum grup Shu. Sering mereka pakai. Tak akan berhenti sebelum berhasil. Kita tak bisa terus pasif diserang. Harus mulai menyerang. Jadi apa rencanamu? Kita tak bisa terus pasif dan diserang. Harus mulai bertindak. Jadi mau bagaimana? Grup Shu bermula dari properti. Di seluruh provinsi Su, mereka punya banyak bisnis dan lahan. Modal mereka sangat besar. Dan di belakang ada dukungan. Menjatuhkan mereka tak gampang. Dukungan. Siapa sih yang nggak punya? Sekarang grup Shu sebagian besar dana ada di proyek Ching Sui Wan. Aku mau serang proyek itu. Menyerang Ching Sui Wan nggak semudah itu. Kecuali proyek mereka sendiri ada masalah. Memang proyeknya ada masalah. Lihat. Apa ini? Berani sekali mereka. Ini pasir laut. Mereka pakai pasir laut buat cor tiang penyangga. Kalau bukan karena ketahuan sulit dipercaya warga susah payah. Kumpulkan uang seumur hidup buat beli rumah. Mereka tega menipu begini.
Oh iya, aku ingat Ching Shui Wan. Tahap 1 mulai dijual 8 hari lagi. Benar kan? Oh iya, aku ingat Ching Shui Wan. Tahap 1 mulai dijual 8 hari lagi. Benar kan? Iya, dijual 8 hari lagi. Jangan biarkan rumah-rumah itu terjual. Serang. Harus serang mereka. Paman Su, ini berdampak besar. Aku khawatir. Tenang saja. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Wanita jahat itu menyakiti orang? Iya, wanita jahat itu sedang berbuat buruk sekali. Kakek, ayah juga akan menghentikannya. Kakek dan ayah superhero ya? Tentu saja. Mereka itu superhero hebat. Ayah dan kakek, semangat ya? Semangat. Bodoh, hal kecil saja tak bisa. Kali ini kau turun tangan. Jangan biarkan gadis itu lolos. Mengerti, Ans? Sampah. Hal kecil saja tak bisa kau urus. Kali ini kau turun tangan sendiri. Jangan biarkan gadis itu lari lagi. Paham? Ying, setelah kejadian ini, mereka pasti akan perketat penjagaan. Kau juga tak berguna. Tak bisa cari cara. Gu Xuezhou mau antar gadis liar itu ke sekolah kan? Tak mungkin biarkan bodyguard ikut ke sekolah. Maksudmu? Kalau di luar tak bisa, kita lakukan di sekolah. Lakukan saja di sana. Kerjakan rapi, jangan tinggalkan jejak. Baik. Nai, bagaimana hari ini? Senang? Senang, terutama Ferris wheel itu. Indah sekali. Nini ada waktu? Akan ajak kau main lagi. Zisha, kau sendiri? Bagaimana rasanya? Tak menyangka pemandangan dari atas begitu indah. Nai, terima kasih. Kalau bukan karena kau, aku rasa seumur hidup aku tak akan bisa lihat pemandangan seindah ini. Kita satu keluarga. Ya, kita satu keluarga. Kita satu keluarga. Ya, kita satu keluarga. Nai, mulai hari ini kamu harus fokus. Besok mulai sekolah. Tenang ayah, Nai pasti belajar sungguh-sungguh. Sebelumnya kepala sekolah bilang, belajar harus serius, main harus puas. Aku tahu Nai kita paling patuh. Halo, Sekretaris Lin. Bosku, ada masalah di kantor. Apa? Seharian ini, tim Project Long Hoshan kita yang baru dibentuk, berturut-turut 13 orang resign. Siapa dalangnya? Setelah keluar, mereka semua gabung grup Shu dan ikut proyek Ching Shui Wan. Baik, saya mengerti. Chu, ada masalah di kantor, kamu kerja dulu saja. Nai dijaga kami aman, tak masalah. Iya, ayah Nai pasti di rumah. Akan patuh kok. Baik, ayah ke kantor dulu, main di rumah ya. Nanti malam pulang ayah belikan kue kecil. Ayah pulang cepat ya. Nanti malam pulang ayah belikan kue kecil. Ayah pulang cepat ya. Pak Gug, semua tugas Anda sudah saya selesaikan. Semua siap. Tinggal tunggu momen. Pak Gug, setelah kali ini grupku kita bisa kembali jadi nomor 2 di Susheng. Nomor 2 atau tidak? Saya tak peduli. Tapi King Shui Wan proyek berbahaya harus dibereskan. Pak Gug, besok Ching Shui Wan dibuka. Kita perlu datang? Tak perlu datang. Sekolah jelek itu ada banyak satpam. Hampir saja kita gagal di sana. Bro, dia anak keluarga gue. Kita benar-benar mau ambil kerjaan ini. Jangan banyak bicara. Kita sudah terima uang muka. Kalau kerja harus jaga kepercayaan, ngerti? Bro, kita ini penculik kan? Kita sudah terima uang muka. Kalau kerja harus jaga kepercayaan, ngerti? Bro, kita ini penculik kan? Apa? Maksudnya orangnya hilang? Cari. Kali tanah pun harus ketemu. Harus temukan dia. Pak Gu, ada apa?
Dari sekolah bilang Nainai hilang. Pak Gu, saya akan kerahkan semua orang harus temukan Nona. Dan Xu Yingying, ini ulahmu ya. Gu Shuzo, kamu berani telepon aku? Dengar Xu Yingying, kalau Nainai kenapa-kenapa, keluargamu akan kubuat mati bersamaku. Gu Shuzo, anak liar itu hilang. Apa hubungannya sama aku? Tapi kalau kamu mau berlutut minta tolong, mungkin aku pakai relasi keluarga Shu buat bantu cari. Sebarkan berita, buat kabar buruk Ching Shui Wan langsung trending secepatnya, bikin masuk hot search sekarang juga. Gu, kalau kabar dirilis duluan, kemungkinan besar bisa terputus, bisa ganggu rencana kita. Tak apa, cuma beberapa jam lebih awal biar Xu Yingying sibuk. Jadi dia nggak sempat urus soal Nainai. Mengerti. Kedua kamu duluan saja? Kakak, anak ini imut banget. Aku nggak tega. Aku juga punya anak perempuan di rumah. Tak berguna. Lausan, giliran kamu. Kakak, kakiku lemas. Kamu benar-benar payah. Kakak, bagaimana kalau kamu saja? Iya, lebih baik kakak saja. Kamu saja. Paman-paman, bisa lepaskan Nainai ya? Nainai tahu, kalian bukan orang jahat. Jangan bicara sembarangan. Kami memang penjahat. Paman, pasti kalian sedang ada masalah. Bicara saja pada ayahku. Ayahku pasti akan membantu kalian. Paman, pasti kalian sedang ada masalah. Bicara saja pada ayahku. Ayahku pasti akan membantu kalian. Kami penculik juga harus jujur. Tak boleh berhenti di tengah jalan. Begini saja. Kita antar gadis kecil ini ke desa. Cari keluarga baik, bagaimana Dan? Benar juga yang ketiga. Kamu memang pintar. Cuma bilang suruh gadis kecil itu pergi. Tak bilang harus mati. Benar kakak. Paman bertiga, kalian orang baik. Akan bahagia selamanya. Bisnis ini nggak bisa lanjut. Ayo. Adik, kamu tahu nomor ayahmu? Kita telepon ayahmu. Ayo. Adik, kamu tahu nomor ayahmu? Kita telepon ayahmu. Adik, nanti harus lebih hati-hati. Jangan mudah percaya orang lagi. Paham? Terima kasih, Paman Penculik. Nainai ingat. Bagus sekali. Siapa tegas sama anak baik begini? Kakak, bukankah kita yang mau lakukan itu? Aku... Bukan kok, Paman Penculik orang baik. Pasti ada masalah. Nainai, kamu di mana? Ayah, aku di sini. Nainai. Akhirnya ayah menemukanmu. Sebelum datang aku sudah selidiki latar belakang kalian. Karena kalian mau berhenti tepat waktu, Nainai juga mau memaafkan kalian. Aku bisa beri kalian satu kesempatan. Pak Gus, saya benar-benar minta maaf. Asal kalian mau bersaksi melawan Zhao Shu di pengadilan, saya akan tanggung semua biaya pengobatan ibu kalian. Dan nanti akan buat surat pengampunan ya, agar kalian bisa cepat keluar dan rawat ibu kalian. Kami mau. Dan nanti akan buat surat pengampunan ya, agar kalian bisa cepat keluar dan rawat ibu kalian. Kami mau. Menurut laporan reporter kami, setelah investigasi, terungkap grup Shu proyek Ching Shui Wan melanggar berat. Bangunan banyak pakai pasir laut sebagai isi, tidak sesuai standar serah terima. Cari tahu untuk saya. Siapa sebenarnya yang sebarkan isu panas ini? Kasus Pak Su ini, topiknya terus naik. Jelas ada dalang di baliknya. Bagaimana atasi krisis ini? Turunkan topiknya sekarang. Berapapun biayanya, harus turunkan topiknya. Jangan ganggu penjualan besok. Baik, saya urus sekarang. Semuanya tak berguna.
Halo, Ma. Gimana, Shuezo? Jangan khawatir. Nai, aku sudah tahu. Kita segera pulang. Oh iya, Ma. Bibi Zhang mencurigakan. Lihat, Nai 2 kali kena masalah. Selalu kebetulan. Seolah ada yang beri info diam-diam. Bibi Zhang, masa sih? Ma, tetap waspada. Coba cek saja. Ya, Nai baik-baik saja kan? Paman Su. Ayo. Kakek, nenek, Nai baik-baik saja. Nggak apa-apa. Bagus kalau nggak apa-apa. Paman Su, tenang saja. Nai sudah ditemukan. Kita akan pulang sekarang. Ya. Oke, begitu dulu. Ayo pergi. Kemarin tiba-tiba muncul banyak buzzer online. Mereka mau bikin kacau, menyebarkan fitnah. Coba sabotase acara pembukaan hari ini. King Shui Bai kami sudah terbukti bagus. Saya yakin semua bisa langsung lihat. Papa, katanya kalau bohong hidungnya jadi panjang kan? Tentu saja. Tapi belum tumbuh sekarang. Jadi nanti kita harus jadi anak yang jujur. Iya, Nai paham. Pinter sekali. Jadi saya umumkan, King Shui Bai resmi dijual. Pak Shu, kalau Anda bilang Qing Shui Bai difitnah orang, boleh kami lihat ke dalam? Maaf, proyek sedang dibangun. Tak bisa diperiksa. Jadi bagaimana kami tahu Anda bicara benar atau bohong, Anne? Orang jujur tak perlu klarifikasi. Keluarga Shu di Provinsi Su bukan cuma punya King Shui Wan saja. Silakan cek proyek lama kami. Kualitas terjamin. Jujur tanpa tipu. Setahu saya, proyek Shu sebelumnya sepertinya bukan punya Su Yingying, kan? Setahu saya, proyek Shu sebelumnya sepertinya bukan punya Su Yingying, kan? Gu Shuezo, kamu mau bikin masalah? Bikin masalah? Saya cuma bicara jujur. Proyek Shu dulu semua berkat Tuan Shu. Sedangkan King Shui Wan adalah proyek pertama yang kamu tangani. Lalu kenapa reputasi Shu tetap bagus? Ayo, jelaskan foto-foto ini apa maksudnya? Gu Shuezo, berani-beraninya kamu ganggu acara launching saya. Yang berbuat buruk pasti kena akibat. Lagi, ini hadiah pertama untukmu, kejutan. Benar-benar, foto-foto ini memang dari dalam Qing Shui Wan. Proyek ini belum dijual. Sudah ada retakan. Serius, Qing Shui Wan ini, jangan beli. Kita pergi saja. Siapa beli sial? Gu Shuezo, kamu benar-benar mau terus lawan? Serius, Qing Shui Wan ini, jangan beli. Kita pergi saja. Siapa beli sial? Gu Shuezo, kamu benar-benar mau terus lawan? Kamu boleh pakai cara licik begini. Kenapa aku tak boleh bongkar kamu? Wanita baik, jangan jual barang jelek. Ayah bilang, jika bangunan jelek dijual sebagai bagus, bisa runtuh. Nanti bisa celakai banyak orang. Diam, dari mana anak baik? Berani nasihati aku? Kenapa? Gempa bumi? Ayah, Tidak apa-apa. Ayah selalu lindungi kamu. ya, Pak Shu, darurat kami Clearwater Bay. Tower 1 baru saja runtuh. Hah? Apa? Mana mungkin? Memang aku curang bahan. Tapi harusnya tahan beberapa tahun. Pak Shu, darurat kami Clearwater Bay. Tower 1 baru saja runtuh. Hah? Apa? Mana mungkin? Memang aku curang bahan. Tapi harusnya tahan beberapa tahun. Shu Yingying, kamu ngaku curang bahan. Sulit dipercaya, proyek besar begini, masih berani curang bahan. Untung kita tahu duluan. Aku tadinya mau beli di Qing Shui Wan. Kalau beli, pasti rugi besar. Shu Group ini benar-benar cari untung, bahaya orang. Harus lapor polisi. Pasti lapor polisi. Zhao Shu, kamu kan? Kamu yang memalsukan bahan saya. Semua bahan saya dibeli dari Zhao Group. Shu Yingying, salahkan dirimu sendiri. Terlalu bodoh, serakah. Kamu curang bahan sendiri, sudah cukup. Masih tekan harga kami, harga bahan kami. Tentu aku ganti
pakai bahan termurah. Zhao Shu, aku hajar kamu. Xu Yingying, pantas saja Gu Xuezhou tak suka kamu. Kamu cuma orang baik. Aku hajar kamu. Xu Yingying, pantas saja Gu Xuezhou tak suka kamu. Kamu cuma orang baik. Zhao Shu, selama ini aku baik padamu. Kau balas seperti ini. Kau baik padaku, kau cuma anggap aku sebagai orang baikmu. Itu saja. Dia datang saat dipanggil, pergi saat diusir. Mulai sekarang, aku bukan orang baikmu lagi. Aku mau jadi diriku sendiri. Nainai, ingat baik-baik. Jangan tiru mereka. Jangan bisnis tanpa hati nurani. Kalau tidak, bisnis seperti itu tak akan bertahan lama. Halo Nona Xu Yingying, kami terima laporan Anda pakai material konstruksi ilegal sampai gedung runtuh. Dampak sosial buruk. Selain itu, Anda juga terlibat kasus penculikan dan pembunuhan berbayar. Mohon ikut kami sebentar. Tidak, aku tak bisa ikut kalian. Tak bisa ikut kalian. Cih, pantas. Dan kamu juga, Tuan Zhao Shu. Silakan ikut kami. Sebentar saja, bantu penyelidikan kami. Tidak. Wah, tak disangka. Pak Shu terkenal seumur hidup. Tapi akhirnya hancur di tangan putrinya. Untung saja semua pelaku utama sudah dihukum. Aduh, tak nyangka juga Bibi Zhang ternyata terkait keluarga Shu. Saya dulu suka dia. Pengasuh sebaik dia susah dicari. Tak apa. Nanti aku carikan yang bisa dipercaya. Kalau susah dapat, aku pindahkan pengasuhku untukmu. Menurutku, Nainai tetap terbaik. Nainai pembawa rezeki keluarga kami. Tanpa Nainai, dia mungkin masih terbaring di ranjang. Iya, semua berkat Nainai. Keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Saya juga sama. Tanpa Nainai, tulang tua saya pasti sudah habis. Hahaha. Sekarang seluruh provinsi Su sudah membaik. Sejak grup Su jatuh, provinsi Su bahkan pedagang licik pun berkurang. Kalian semua sangat baik pada Nainai. Nainai senang bisa ketemu ayah, nenek, bibi kedua, dan kakek. Aduh, dengar-dengar mulut kecilnya memang manis. Oh ya, Xuezhou. Project Qing Shui Wan itu karena masalah grup Shu, hak pengembangannya sudah dicabut. Pihak atas memutuskan Project Qing Shui Wan akan diberikan ke grupku. Baik. Saya akan lakukan yang terbaik.